Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah, azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Toha. Malam ini kita pelajari ayat yang keempat sampai yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanzilan mimma khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas ars beristiwa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Miliknya apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya dan apa saja yang berada di lapisan tanah bagian bawah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau mengeraskan ucapan, maka sesungguhnya Allah mengetahui yang rahasia dan yang samar. Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Lahul asmaul husna. Miliknya nama-nama yang baik. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات المدبر لجميع المخلوقات أي فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم وأدموه نهاية التعظيم. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan Al-Quranul Azim ini. Al-Quran itu diturunkan oleh pencipta bumi dan langit-langit
pengatur semua makhluk. Jadi arti ayat itu ialah terimalah apa yang diturunkan oleh Allah dengan penuh ketundukan, penuh kecintaan, dan penuh penerimaan. Agungkanlah dengan pengagungan yang terbaik. Wa katsiran ma yukranu bainal khalqi wal amri kama fi hadhil ayah wa kama fi qawlihi ala lahul khalqu wal amru wa fi qawlihi Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi misluhun yatanazzalul amru bainahun wa dzalika annahu al-khaliqu al-amir an-nahi fakama annahu la khaliqa siwahu falaysa 'alal khalqi ilzamun wala amran wala nahyun illa min khaliqihim. Seringkali dalam ayat-ayat Al-Quran penyebutan al-khalqu dan al-amru dijadikan beriringan seperti dalam ayat ini dan juga seperti dalam firman Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Al-khalqu wal amru disebutkan beriringan. Juga seperti dalam firman Allah Ta'ala Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi misluhunna yatanazzalul amru bainahun. Ada khalaqa, ada yatanazzalul amru. Sebutkan beriringan. Hikmah dari itu ialah menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memerintah dan yang melarang. Sebagaimana juga menunjukkan bahwa tidak ada pencipta selain Allah, maka tidak ada wewenang bagi makhluk untuk menetapkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu kecuali ketetapan itu dari pencipta mereka. Wa aidan fa inna khalqahu lil khalqi fihi at-tadbiru al-qadariyu al-kauniyu wa amruhu fihi at-tadbir as-syar'i ad-dini. Fakama anal khalqa la yakhruju anil hikmah falam yakhluq syai'an abatha fakadzalika la ya'muru wa la yanha illa bima huwa adlun wa hikmatun wa ihsan. Dan juga hal itu menunjukkan bahwa apa saja yang Allah ciptakan untuk makhluk itu menunjukkan kemampuan dalam mengatur takdir kauni dan perintah yang Allah turunkan menunjukkan kekuasaan Allah dalam mengatur takdir syar'i dini.
Sebagaimana juga menunjukkan bahwasanya setiap makhluk tidak keluar dari hikmah penciptaannya. Artinya Allah tidak menciptakan sesuatu pun sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Demikian juga tidaklah memerintah, tidak melarang kecuali pasti mengandung unsur keadilan, hikmah dan kebaikan. Falamma bayyana annahu al-khaliqul mudabbir al-amiru an-nahi akhbara an adamatihi wa kibriyaihi faqala ar-rahmanu 'alal arsy alladhi huwa arfa'ul mahluqat wa a'dhamuha wa awsa'uha istawa istiwaan yaliku bijalalihi wa yunasibu 'azamatahu wa jamalahu fastawa 'alal arsy wahtawa 'alal mulki. Nah, setelah Allah Ta'ala menjelaskan bahwa dirinya adalah pencipta, pengatur, yang berhak memerintah, yang berhak melarang, maka dalam ayat berikutnya Allah mengkhabarkan keagungan dan kebesarannya. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman, di atas arsy, yakni makhluk yang paling tinggi, yang paling besar dan paling luas. Allah beristiwa dengan istiwa yang sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungan dan keindahannya. Allah memang beristiwa di atas arsy, tapi Allah Ta'ala mengendalikan semua kekuasaan dari sana. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma min malakin wa insiyin wa jinniyin wa hayawanin wa jamadin wa nabat wa ma tahta as-sa'a ay al-ardi fal jami'u milkun lillahi ta'ala abidun mudabbarun musakharuna tahta qada'ihi wa tadbirihi laisa lahum minal mulki syai'un wa la yamlikuna li anfusihim naf'a wa la dharra wa la mauta wa la hayata wa la nusura. Milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya, baik itu malaikat, manusia, jin, hewan, benda padat, benda padat, benda mati, ya, tumbuh-tumbuhan, dan apa saja yang ada di bawah as-sa'a. As-sa'a itu artinya bumi. Semuanya milik Allah Ta'ala. Semuanya hamba yang diatur, yang tunduk di bawah ketetapan dan aturan Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Mereka tidak punya kekuasaan untuk diri mereka, baik dalam mendatangkan manfaat atau menolak madarat, atau kematian, atau kehidupan, atau dikumpulkan nanti di akhirat. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra
al-kalama al-khafiyya wa akhfa minas sirri alladhi fil qalbi wa lam yuntaq bihi au as-sir ma khatara 'alal qalbi wa akhfa ma lam yakhtur ya'lamu ta'ala annahu yakhtur fi waqtihi wa 'ala sifatihi. Al-makna anna ilmahu ta'ala muhitun bi jam'il asya'i taqiqiha wa jaliliha khafiyyiha wa dhahiriha fasawa'un jaharta biqaulika au asrartahu fal kullu sawa'un bin nisbati li ilmihi ta'ala. Jika engkau mengeraskan ucapan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui yang samar, yakni ucapan yang samar, dan ucapan yang lebih samar dari yang samar, yakni yang masih terpetik di hati, tidak terucap. Atau pengertian asir ialah yang terpetik di hati, dan akhfa pengertiannya ialah yang belum terpetik. Allah Ta'ala mengetahui bahwa hal itu akan terpetik pada waktunya dan sesuai dengan yang digambarkannya. Makna ayat ini bahwa sungguhnya ilmunya Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu, yang kecil, yang nampak, yang samar maupun yang zahir. Semuanya sama. Engkau ucapkan dengan keras atau engkau rahasiakan, semuanya sama jika dilihat dari ilmunya Allah Ta'ala. Falamma qarrara kamalahu al-mutlaq bi umumi khalqihi wa umumi amrihi wa nahyihi wa umumi rahmatihi wa si'ati adhamatihi wa uluwihi ala arshihi wa umumi mulkihi wa umumi ilmihi, nataja min dalika annahu al-mustahiqqu lil ibadah wa anna ibadatahu yal haqq allati yujibuha as-syar'u wal aqlu wal fitrah wa ibadatu ghairihi batilah. Wa qala la ilaha illahu ay la ma'buda bihaqqin wala ma'luha bil hubbi wad dhulli wal khawfi wal raja'i wal mahabbati wal inabati wad du'a'i illahu. Setelah Allah Ta'ala menetapkan kesempurnaannya secara mutlak, kekuasaannya yang meliputi seluruh makhluknya, kesempurnaannya yang meliputi perintah dan larangannya, kesempurnaannya yang meliputi rahmatnya dan keluasan kebesarannya, kesempurnaan dengan ketinggiannya di atas arsy-Nya, kesempurnaan dengan keumuman seluruh kekuasaannya, keumuman seluruh ilmunya. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beribadah kepada Allah adalah suatu kebenaran yang telah ditetapkan oleh syariat, akal, dan fitrah. Sedangkan beribadah kepada selain Allah adalah perkara yang batil. Maka Allah Ta'ala berfirman,
Allahu la ilaha illahu, yang artinya tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi dengan penuh kecintaan, kerendahan, takut dan berharap, kecintaan, kembali dan doa, kecuali Allah Ta'ala. Lahul asma'ul husna, ay lahul asma'ul katsiratul kamilatul husna, min husniha annaha kulluha asma' dallah alal madhi, falaysa fiha ismun la yadullu alal madhi wal hamdi, wa min husniha annaha laysat a'laman mahdhah, wa innama hiya asma' wa awsaf, wa min husniha anna dal ala sifatil kamilah, wa anna lahu min kulli sifatin akmaluha wa ammuha wa ajalluha, wa min husniha annahu amara al-ibada ayatuhu biha di annaha wasilatun muqarribatun ilaihi yuhibbuha wa yuhibbu ma yuhibbuha wa yuhibbu ma yahfazuha wa yuhibbu ma yabhasu an ma'aniha wa yata'abbadu lahu biha. Qala ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang baik, artinya milik Allah nama-nama yang banyak, yang sempurna, yang baik. Di antara bentuk baiknya nama Allah, semua nama Allah menunjukkan pujian. Tidak ada nama Allah yang menunjukkan tidak ada nama yang tidak menunjukkan pujian. Termasuk bentuk baiknya nama Allah, namanya tidak semata-mata nama, tetapi nama dan mengandung sifat-sifatnya. Termasuk bentuk baiknya nama Allah, nama-namanya mengandung sifat-sifat yang sempurna dan menunjukkan bahwa setiap sifat Allah memiliki yang paling sempurna, yang paling menyeluruh, yang paling mulia. Dan termasuk bentuk baiknya nama Allah, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk menjadikan nama-namanya dalam doa mereka. Dan juga Allah jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya yang Allah cintai. Dan Allah mencintai orang yang mencintai nama-namanya. Allah mencintai orang-orang yang menghafal nama-namanya. Allah mencintai orang-orang yang mempelajari makna-makna nama-namanya. Beribadah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya tadi. Allah Ta'ala berfirman, milik Allah al-asma'ul husna, maka gunakanlah untuk berdoa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib fiha fawaid. Al-faidatul ula, al-iqbalu alal Qur'anil azimi.
bi ghayatil iz'ani wal mahabbati wa taslim wa ta'zim. Al-iqbalu al-Qur'anil Karimi bi ghayatil iz'ani wal mahabbati wa taslimi wa ta'zimi. Baik, faedah yang pertama adalah kita harus fokus dalam mempelajari Al-Quran, menerima Al-Quran dengan penuh ketundukan, penuh kecintaan, penuh penerimaan, dan penuh pengagungan. Jadi Al-Quran ini betul-betul harus kita pelajari, harus kita terima dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Tidak disia-siakan. Barakallahu fikum. As-saniyah, Al-Qur'anu kalamullah laisa bimakhluk. Li'annahu sifatun min sifatillah. Naam. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Karena Al-Quran ini termasuk salah satu dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalamullah termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala. Naam. Wa min dalili dzalik qauluhu ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Di antara dalil tentang masalah itu adalah firman Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amr. Bagi Allah makhluk dan perintah. Wal amru laisa bil khalqi. Wa minal amri kalamuhu ta'ala. Wa min kalamihi
Al-Qur'anul Karim. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya al-amru bukan al-khalqu, ya. Di antara al-amru ialah firman Allah yang mengandung perintah atau larangan. Dan di antara firman Allah ialah Al-Qur'anul Karim. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu bukan makhluk, ya. Nah, sehingga dibedakan ala lahul khalqu wal amr. Baik. Asalisah. Anna Allah Ta'ala wa al-mustahiqqu lil ibadah li'annahu al-khaliqu al-amiru an-nahi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang berhak untuk diibadahi, karena Allah lah yang menciptakan semuanya, Allah lah yang memerintah dan yang melarang. Baik. Arabiah. Anna Allah Ta'ala la yahluqu syai'an abatha wala ya'muru wala yanha illa bima huwa adlun wa hikmatun wa ihsan. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu pun yang sia-sia, mesti ada hikmahnya. Allah juga tidak memerintah, tidak melarang, kecuali perintahnya itu ada unsur keadilan, hikmah, dan kebaikan. Walhamdulillah. Nah, al-khamisah. Al-iman bi anna Allah Ta'ala istawa al-arsh istiwa'an yaliku bi jalalihi.
mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy dengan istiwa yang sesuai dengan kemuliaannya. Beristiwa itu tinggal di tempat yang tinggi, ya. Nah, ala wartafa. Nah. As-sadisah, al-arsyu wa arfa'ul mahluqat wa a'dhamuha wa awsa'uha. Ars itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling besar, dan yang paling luas. Nah, kalau kita lihat langit, ya, kita lihat bumi itu besar, ya, luas, tapi tidak apa-apanya dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah. As-sabi'ah, al-imanu bi umumi mulkihi fal jami'u milkun lillahi ta'ala abidun mudabbarun musakharun tahta qada'ihi wa tadbirihi. Mengimani betapa sempurna keumuman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ini milik Allah taala. Semuanya adalah hamba yang diatur. Semuanya tunduk di bawah ketentuan dan pengaturan Allah Ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. As-saminah, yang ke-8, al-imanu bi umumi ilmihi fa innahu ya'lamu
as-sirra ay ma khatar 'alal qalbi, wa akhfa ay ma lam yahtur. Fa ilmuhu ta'ala muhitun bi jam'il asya. Mengimani betapa sempurna keumuman ilmunya Allah, dan sesungguhnya Allah mengetahui asya, yang rahasia, yakni yang terlintas di hati, dan yang lebih samar dari itu, yakni yang tidak terlintas. Maka ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Al-Asirah, nah, At-Tasiyah. Baik, At-Tasiyah yang ke-9. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna kamilah. Nama-nama Allah Ta'ala itu seluruhnya baik dan sempurna. Wahia asma'un wa awsaf, dan itu adalah nama-nama dan sifat. Jadi nama-nama Allah itu tidak hanya nama semata, tapi mengandung sifat-sifat. Baik, barakallahu fikum. Al-Asirah, masru'iyatu zikril asma'il husna qabla du'a. Li'annaha wasilatun muqarribatun ilaihi yuhibbuha. Naam, kama qala ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Disyariatkan untuk menyebut al-asma'ul husna sebelum berdoa, karena al-asma'ul husna ini menjadi
wasilah atau sarana yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai, yang Allah sukai, sehingga menambah kekuatan doa kita untuk diijabahi oleh Allah taala, dikabulkan oleh Allah taala. Contohnya kalau berdoa itu, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Badi as-samawati wal ard, gitu ya. Terus baru memanjatkan doa-doa permohonan, ya. Itu lebih kuat, lebih diharapkan mustajab doanya. Naam. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.